Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat? Siap. Ngantuk? Ngantuk. Karena kita kuliahnya jam berapa ini? Jam 2 ya? Ya, jam 2 lewat lah. Jadi ngantuk, lapar ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Seperti biasanya ya, sebelum memulai perkuliahan ibu absen dulu ya. Karena salah satu dari kontrak perkuliahan kita adalah absensi ya, absensi kehadiran. Ada Ria Ihsan, Rahmat Zulkifli, Isa Datul Jana ya, Nurul Aisyah, Adila Nisi, ya, semua hadir ya. Ada yang tidak hadir tadi ya? Ada 2 orang ya tidak hadir. Teori dalam manajemen, masih ingat? Ya, jadi sejarah perkembangan teori manajemen itu ya ada dikatakan dengan teori organisasi klasik. Ya, teori organisasi klasik di mana dalam teori ini menjelaskan bahwa dalam perusahaan itu masih menggunakan secara tradisional, ya klasik, masih dalam tradisional. Masih ingat ya, masih ada itu mesin ketik dulu. Ya, singketik dulu. Kemudian yang kedua yaitu hubungan manusiawi. Jadi dalam teori hubungan manusia ini menyempurnakan dari teori klasik. Ya, jadi lebih menekankan bagaimana seseorang itu lebih mengarah kepada hubungan interpersonal. Ya, memanusiakan manusia. Karena pada hakikatnya pada aliran klasik, ya. Teori klasik itu masih bersifat hanya sebatas belum ada penyempurnaan dari sisi perilakunya, materi sebelumnya ya. Nah, kita sudah masuk ke materi pada pertemuan kelima, ya. Materi pertemuan kelima ya adalah bagaimana mahasiswa itu mampu memahami dari fungsi-fungsi manajemen. Iya, nih. Iya. Tadi sudah dijelaskannya dari awal. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan, mengatur. Ya. Kemudian ada beberapa pendapat ibu kutip di sini. Menurut Mari ya mengatakan bahwa seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian Robert menyatakan bahwa manajemen adalah merupakan suatu profesi yang menuntut persyaratan tertentu. Jadi seorang manajer harus memiliki beberapa skill, kemampuan. Di antaranya yaitu, masih ingat ya? Nah,
skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer apa? Ada yang tahu? Ya, skillnya, skill kemampuan. Apa? Technical skill. Ya, technical skill. Apa lagi? Human skill dalam hal human relation. Ya. Apalagi conceptual skill. Apalagi managerial skill. Iya. Ya, menurut pendapat ahli ini bahwa seorang manajer itu harus dibekali atau memiliki kemampuan atau menguasai keempat ini. Yang pertama conceptual skill. Jadi seorang manajer dia mampu mendesain, ya, dia harus mampu mendesain apa-apa program kegiatan yang akan dilakukan ke depannya, ya. Jadi kalau mengarah kepada organisasi, misalkan organisasi kampus, ya, ketua BEM itu harus memiliki kemampuan seperti ini, conceptual skill, ya, dia mampu mengkonsep, meluangkan ide-ide dan gagasan apa yang akan dilakukan ke depannya sehingga organisasi ini bisa lebih maju, ya. Nah, itu conceptual skill. Kemudian yang kedua managerial skill. Managerial skill, dia mampu mengatur. Jadi seorang manajer dia mampu mengatur bawahannya, dia mampu mengarahkan seperti ini kegiatan yang akan kita lakukan, ya. Kemudian technical skill, selain dia mampu mengkonsep ide-ide gagasan baru, program kerja apa yang akan dilakukan ke depannya, dia harus juga dari segi praktek implementasi dari konsep yang telah dia buat, conceptual skill. Jadi dia harus dia sudah mengkonsep seperti ini yang saya akan lakukan, dia harus juga ahli dalam bidang technical skill, dia terjun langsung ke lapangan, ya. Nah, dan terakhir adalah human relation, menjaga hubungan harmonis antara atasan dan bawahan. Jadi kunci keberhasilan dalam suatu organisasi adalah bagaimana seseorang itu, seorang pimpinan dan bawahan itu mampu menjaga keharmonisan. Ketika tidak harmonis, ya susah, terjadilah namanya konflik, ya, dalam suatu organisasi. Itu, ya. Ya, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu seni mengatur, melibatkan proses, cara, dan tindakan tertentu seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan ataukah pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan secara efisien, efektif dengan atau melalui kegiatan orang lain. Nah, sekarang fungsi manajemen. Ya, kita masuk ke fungsi manajemen, ya. Ya. Fungsi manajemen. Ya. Ya, ini fungsi manajemen merupakan elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam suatu proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh seorang manajer dalam melaksanakan aktivitas kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Itu apa yang dimaksud dengan fungsi manajemen. Kemudian saya mengutip pendapatnya George Perry, pengertian fungsi manajemen, ya. Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui atau memanfaatkan sumber daya manusia atau sumber-sumber daya lainnya. Ya, menurut George Perry, ada dia sering kita kenal namanya planning, organizing, activity, dan controlling, atau kita sering watch, ya. Nah, watch. Dan ada beberapa pendapat para ahli lainnya, ya, ada dikatakan directing, ada dikatakan
setelah pindah, ya, Ibu mengutip pendapatnya George Eric. Yang pertama adalah perencanaan. Ya. Ya, perencanaan adalah memilih dan menemukan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masalah yang akan dapat dengan jalan menggambarkan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Itu menurutnya George Eric. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perencanaan? Ada yang maksud dengan perencanaan? Ada yang tahu nak perencanaan itu apa? Ya, silakan. Menurut saya perencanaan adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita harus mempunyai rencana apa yang kita ingin lakukan untuk kegiatan yang kita ingin adakan. Ya, betul. Ada yang lain nak? Satu lagi. Kemudian kita simpulkan. Ya, tidak ada. Ya, terkait dengan perencanaan itu kan tadi menurut pendapat ahli. Kalau menurut perencanaan adalah langkah awal yang ditempuh oleh seorang manajer, sama yang tadi ya, orang manajer kah atau kita sendiri kan yang merencanakan, ya, bagaimana nanti ke depannya kita meramalkan, memprediksikan, mendesain suatu program kegiatan apa-apa saja yang akan dilakukan ke depannya, ya. Tetapi dalam perencanaan itu belum ada titik akhir, masih proses perencanaan, masih direncanakan, ya. Sama di kita merencanakan bahwa saya akan kuliah. Nanti kalau sudah peluangku kalau sudah tamat SMA saya akan kuliah. Nanti kuliahnya di Makassar. Tetapi ada lain hal, nah kita kuliah di Sengkang. Ya, kita merencanakan, tetapi yang nyatanya di lapangan tidak demikian. Tapi ya itu namanya perencanaan. Ya, tuh. Perencanaan adalah langkah awal yang ditempuh oleh seorang manajer. Bagaimana seorang manajer itu mendesain suatu perencanaan, ya, dan menggunakan beberapa alternatif tindakan. Jadi dalam perencanaan itu, nah, ya, tidak hanya satu yang direncanakan, jadi beberapa alternatif tindakan. Alternatif tindakan. Ya, alternatif tindakan di sini ketika perencanaan pertama tidak berhasil atau tidak sesuai dengan target, kita bisa pindah ke perencanaan yang lain. Jadi kalau bikin skema perencanaan, ya, yang aktif di BM, ya, jangan hanya satu. Jadi ada setidaknya 2 atau 3. Ketika perencanaan pertama gagal, kita bisa mengambil perencanaan kedua dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, perencanaan. Ya, contoh sebagai manajer dalam pelaksanaan tugas manajemen sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan, mendeskripsikan dan menjelaskan tujuan. Menetapkan, mendeskripsikan dan menjelaskan tujuan. Jadi seorang manajer dia harus mendeskripsikan program kegiatan apa yang dilakukan ke depannya, ya, menjelaskan kepada bawahannya apa yang menjadi target dan sasaran dalam suatu program kerja. Ya, kemudian yang kedua, memperkirakan dan meramalkan. Ya, kita hanya memperkirakan dan meramalkan kegiatannya yang bagaimana. Ya, dalam kata meramalkan, mendesain saya. Kemudian menetapkan syarat atau dugaan kinerja. Selanjutnya yang keempat, menetapkan perencanaan bagaimana cara menyelesaikannya. Berarti bagaimana? Berarti metodenya. Selanjutnya menetapkan perencanaan merancang standar-standar metode penyelesaian, memperkirakan masalah yang akan datang. Nah, ini tadi memperkirakan masalah yang akan datang. Selalu memperkirakan, menduga. Iya, itu. Kemudian manfaat dari fungsi perencanaan bisa membuat pelaksanaan tugas jadi tepat, kegiatan pada tiap-tiap unit yang lebih terarah dan ke arah tujuan yang sama. Ya, dapat menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi perencanaan itu menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita membuat suatu program kerja, kita mendesain juga solusi. Kita sudah memprediksikan, meramalkan nanti kalau misalkan saya buat program ini kendalanya apa, misalkan kendala dari segi faktor geografis, ya, mungkin dari segi tenaga, ataukah mungkin dari segi biaya. Muka kerja ini program kerja tapi tidak ada biayaku.
jadi kasih masuk muka proposal, contohnya seperti itu ya. Jadi kita tidak, karena kita tidak bisa jalan suatu program kegiatan ini tidak bisa jalan ketika tidak ada biaya, ya, mana bisa, ya, karena kita ada beberapa pos-pos yang membutuhkan biaya atau anggaran. Memudahkan pengawasan, ya, sangat memudahkan pengawasan ketika perencanaan itu, ya. Kita nanti akan bahas apa sih kaitan antara perencanaan dan pengawasan. Menjadi pedoman dasar dalam menjalankan kegiatan. Jadi pedoman. Jadi dalam perencanaan itu merupakan acuan pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Tujuan perencanaan, ya, ada beberapa tujuan perencanaan, ya. Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan kebijakan prosedur. Perencanaan bertujuan untuk menjadikan tindakan ekonomis. Perencanaan adalah salah satu usaha memperkecil resiko yang dihadapi pada masa yang akan datang, ya. Jadi ketika ada perencanaan memperkecil dari resiko kegagalan, dampak dari kegiatan yang kita lakukan, ya, memperkecil resikonya. Selanjutnya, perencanaan memberikan gambaran yang jelas dengan lengkap tentang keseluruhan pekerjaan. Jadi dalam membuat perencanaan kita sudah ada jelas konsep, peta konsep. Jadi tidak perlu lagi kita bingung apa nanti yang akan kita lakukan, jadi ada pada peta konsepnya, ya. Kemudian perencanaan menjadi suatu landasan. Oke, perencanaan merupakan usaha untuk menghindari mismanagement dalam penempatan karyawan. Nah, ini mismanagement dalam penempatan karyawan. Jadi biasanya kalau perencanaan itu kita, seorang manajer itu menempatkan bawahannya itu dia harus tahu skillnya, dia kemampuannya apa. Jangan sampai ditempatkan di situ dia jenuh dan tidak bisa menjelaskan apa mengerjakannya, ya, melaksanakannya. Nah, itu. Jadi harus seorang manajer itu mampu mengetahui karakteristik dari bawahannya. Oh, si A sukanya kerjanya di lapangan, si B sukanya kerjanya depan laptop. Jadi orang merasa enjoy, tidak merasa terbebani ketika dia melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya, fungsi kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi kedua yaitu pengorganisasian. Ada yang tahu organisasi itu apa, nak? Karena pasti ada dari salah satu kalian pernah masuk dalam organisasi sekolah kah, ya? OSIS. Pasti pernah jadi pengurus OSIS di sini. Apa organisasi, nak? Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat seseorang bekerja sama dalam tim untuk mencapai suatu tujuan. Bagus sekali, ya. Betul. Bagus sekali, itu, ya. Jadi organisasi adalah suatu wadah atau tempat di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama, berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Wadah atau tempatnya, makanya kita katakan sekret. Adakah sekret? Di mana, Ki? Kumpul di sekret, kah? Nah, yang pernah organisasi pasti ada pernah dengan kata-kata gimana Ki kumpul di sekret. Ada tuh nanti rapat koordinasi. Jangan Ki lupa, nak. Nanti tidak datang, Ki. Nah, itu, ya, dikatakan oleh berhubungan dengan organisasi, pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ada hubungannya. Organisasi, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah apa? Sarul apa pengorganisasian, nak? Menentukan tugas atau mengelompokkan tugas, ya, dengan mengalokasikan sumber daya yang ada. Ya, betul sekali dikatakan Sahrul, ya. Jadi pengorganisasian adalah pengelompokan, ya, pengelompokan orang-orang yang ada dalam suatu organisasi sesuai dengan bidang-bidang tugasnya, skillnya. Maka dari itu tadi Ibu katakan, seorang manajer itu harus peka apa yang karakteristik dari bawahannya, apakah si A, si B dia ahli dalam bidang apa, ya, itu, ya, betul dikatakan dari Sarun, mengatakan bahwa pengorganisasian adalah suatu proses menempatkan orang sesuai dengan apa yang menjadi skill atau kemampuan yang dimilikinya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Bisa dipahami?
Bisa. Organisasi. Jadi mahasiswa mampu membedakan konsep dari organisasi dan pengorganisasian. Ya, sudah paham ya, Nak? Perbedaan antara organisasi dan pengorganisasian. Ya, kalau organisasi wadahnya, kalau pengorganisasian adalah pengelompokan kemampuan seorang manajer. Bagaimana seorang manajer itu mampu mengelompokkan orang sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya atau skillnya, itu ya. Kemudian, ya, fungsi manajemen di atas, ya, bahwa pengorganisasi merupakan fungsi manajemen yang mana di dalamnya satu menentukan sumber daya, yaitu jadi seorang manajer itu menentukan sumber daya yang diperlukan ya untuk mencapai tujuan, merancang dan mengembangkan. Setelah dia menentukan si A, si B nanti kerjanya seperti ini, ya, kemudian dia merancang mendesain pola kegiatannya seperti apa, ya. Kemudian, ya, yang ketiga penugasan tanggung jawab. Jadi setiap orang ada dikatakan koordinator, ya, pernah organisasi koordinator, kata koordinator ya. Nah, koordinator inilah sebagai penanggung jawab. Ada koordinator, ada anggota di bawahnya. Nah, koordinator inilah yang sebagai penanggung jawab kegiatan. Kemudian yang keempat, pendelegasian wewenang kepada individu-individu tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya, ya. Karena seorang itu tidak bisa melaksanakan kegiatan terlalu banyak, maka perlu ada pendelegasi yang wewenang, ya. Jadi ada dikatakan pendelegasi yang wewenang. Jadi seorang manajer itu tidak mampu mengerjakan semua pekerjaannya, makanya dia mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, ya, sesuai dengan apa yang menjadi keahliannya. Dia ahli dalam bidang apa, seperti itu ya. Manfaat pengorganisasian: membagi tugas sesuai dengan kondisi perusahaan, menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas. Personil perusahaan mengetahui tugas apa yang akan dilakukan. Jadi manfaatnya pengorganisasian adalah kita bisa mengetahui gambaran secara umum apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, ya, siapa manajernya, siapa bawahannya, apa menjadi tugas dan fungsinya dari setiap orang. Jadi jelas organisasi, ya, manfaat pengorganisasian. Kemudian kita pindah di fungsi manajemen yang ketiga, yaitu activating. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan activating? Activating apa, Nak? Kita apa yang dimaksud dengan activating? Pergerakan. Merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi perusahaan. Apa? Upaya Ya. untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan. Nah, tadi kan sudah kita fungsi pertama itu perencanaan. Sekarang fungsi ketiga yaitu activity pergerakan. Jadi bagaimana perencanaan itu sesuai dengan apa? Bagaimana perencanaan itu sesuai dengan kenyataan, ya. Jadi pergerakan yaitu bagaimana kemampuan seorang manajer itu menggerakkan, dalam hal ini memotivasi. Jadi seseorang bawahan itu perlu ada motivasi, ya. Masih ingat kata-kata motivasi? Apa yang memotivasi Anda pergi kuliah di sini? Wah, macam-macam. Jawabannya pasti, ya. Ada mau apa? Ya, ada mau ketemu sama temannya, ya. Ada yang mau menambah wawasannya, ya. Ada yang mau ikut aktif dalam suatu organisasi. Ada yang mengatakan bahwa ikut-ikutan nih, Kak. Nah, seperti itu ya. Jadi motivasi. Ada yang tahu apa motivasi? Masih nggak? Motivasi dibagi atas dua, motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Nah, apa boleh motivasi dari luar? Kalau apa motivasi dari luar? Dari luar, dari lingkungan misalkan, Ya. contoh kampus prima, misalkan ada daya tariknya untuk bisa ke kampus, Ya. misalkan dari sisi organisasi, misalkan dari sisi dosen, Iya. seperti itu. Iya, bagus ya. Jadi motivasi itu, nah, ya, motivasi itu ada dua, motivasi dalam diri kita dan motivasi luar, ekstern dan intern. Intern yaitu motivasi kita sendiri.
kita sendiri yang memotivasi diri tak, ya. Jadi activity menurut Gabriel Ferry mengatakan bahwa suatu usaha menggerakkan anggota sekelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan berusaha untuk mencapai sasaran, dan sasaran anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran. Ya. Kemudian ada juga pelaksanaan dari activity merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan. Ya tadi ya, dengan melalui berbagai pengarahan, pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi sudah dipahami ya, yang apa yang maksud dengan activity atau pengarahan. Contoh sebagai manajer dalam pelaksanaan fungsi manajemen, memberitahu dan menjelaskan tujuan kepada bawahan. Ya tadi activity itu dalam hal ini pengarahan adalah bagaimana seorang manajer dia mampu memberikan arahan, dalam hal ini membimbing, memberikan penjelasan secara detail apa yang akan dilakukan ke depannya, mengelola dan mengajak bawahan bekerja secara maksimal. Ayo kita bekerja, ya. Nanti kalau sudah biasanya seorang manajer seperti itu ya, kalau sudah selesai pekerjaan ini kita pergi makan di restoran, namanya seperti itu. Jadi seorang staff atau karyawan itu motivasi harus cepat ini kerja karena kita mau pergi makan ini, traktir sama atasan, namanya seperti itu ya. Membimbing bawahan untuk mencapai standar operasional, mengembangkan bawahan untuk merealisasi kegiatan sepenuhnya, memberikan hak untuk mendengarkan kepada semua bawahan. Jadi pergerakan dalam hari ini adalah bagaimana seorang manajer mampu atau peka terhadap apa yang menjadi masalah dari bawahannya. Nah, itu dia harus mampu mengetahui karakternya. Jadi seorang manajer itu tidak sembarang orang. Jadi dia harus membaca pikirannya, karakteristik dari bawahannya. Oh, si A, si B lagi mulai jenuh. Ini lagi ini tidak merasa nyaman ya, harus saya mutasi ya. Oh, dia tidak terlalu nyaman di sini, posisi ini saya harus mutasi seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Fungsi pengawasan sebagai nilai setiap unit kalau melaksanakan kebijaksanaan ya. Anda bisa lihat ya tuh, sebagai pengamatan apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif. Ya itu tadi ya dikatakan sebagai pengamatan apakah kegiatan yang kita lakukan telah dilaksanakan secara efektif ataukah efisien. Jadi fungsi pengawasan yaitu memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan surat berhubungan dengan bidang pekerjaan. Iya. Terakhir, jenisnya kesimpulan. Ya, kita simpulkan. Planning adalah menetapkan pekerjaan ya, yang harus dilakukan oleh kelompok untuk mencari tujuan yang digariskan. Ya, yang kedua, koordinasi membagi komponen-komponen kegiatan. Ya. Selanjutnya activity. Terakhir, pengawasan. Ya, oke. Terakhir, tugas individu. Ya, tugas individunya buat makalah ya, nak? Buat makalah. Tadi salah satu dari fungsi-fungsi manajemen. Ya, buat makalah dari fungsi manajemen. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan Harul. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu apa tahapan atau proses penyusunan perencanaan? Iya, bagus sekali ya. Pertanyaan dari Harul. Bagaimana proses atau tahap-tahap dalam penyusunan perencanaan? Ya, tahap-tahap dalam penyusunan perencanaan yang pertama adalah merumuskan atau mendesain suatu apa yang menjadi visi dan misi tujuan dari organisasi. Ya, kita sama halnya tadi kemampuan seorang manajer yaitu
kemudian meramalkan. Setelah dia merumuskan, ya, setelah dia merumuskan, ini konsepnya, merumuskan, kemudian dia meramalkan. Iya, iya. Setelah dia meramalkan, ya, meramalkan memprediksikan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan. Kemudian dia juga harus memikirkan, setelah meramalkan dia harus memikirkan apa yang menjadi kendala, apa faktor pendukung dari perencanaan itu, ya. Jadi sudah meramalkan faktor pendukung dan faktor penghambat, ya. Apa yang menjadi faktor pendukung dan apa yang menjadi faktor penghambat. Jadi dalam perencanaan itu kita harus mengetahui, meramalkan ketika perencanaan ini berhasil seperti apa, perencanaan ini tidak berhasil seperti apa, ya, itu. Ya, merumuskan visi dan misi tujuan, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya. Kemudian terakhir itu adalah menyusun rencana pencapaian tujuan, yaitu mengembangkan beberapa alternatif tindakan, ya, mengembangkan beberapa alternatif tindakan. Kemudian memberikan penilaian dan evaluasi, ya, itu. Bisa dipaham dulu? Iya, Bu. Iya. Selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya nak selain satu tadi? Saya Bu. Iya, siapa namanya? Fitri Ramadhani. Iya, Fitri. Jelaskan tahap atau proses pengorganisasian. Iya, ada beberapa tahap ya dalam proses pengorganisasian. Yang pertama yaitu manajer harus mengetahui tujuan dari organisasi, ya, apa yang menjadi tujuan. Kemudian setelah dia mendesain suatu tujuan, selanjutnya menentukan kegiatan. Ada penentuan kegiatan. Jadi dia merumuskan ide gagasannya seperti ini, nanti tujuannya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana dia menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah pengelompokan. Ya, dia kelompokkan seksi apa divisi apa, ya, divisi A, divisi B. Dia mengelompokkan sesuai dengan apa yang menjadi skill dari itu, ya. Kemudian pendelegasian wewenang, karena seseorang itu tidak bisa mampu bekerja sendiri, maka harus juga ada pendelegasian wewenang, ya. Pendelegasian wewenang dari atasan ke bawahan. Kemudian ada dikatakan rentang kendali. Dia harus menetapkan beberapa orang dari setiap departementasi, ya. Kemudian selanjutnya dia harus menentukan tipe-tipe organisasi apa yang dia mau gunakan. Tipe organisasi ini kah, tipe organisasi ini dan staff, atau tipe organisasi kepanitiaan kah, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya dia harus membuat struktur organisasi. Iya, dia harus membuat struktur organisasi. Jadi dia harus mendesain, ada beberapa model struktur organisasi. Karena pasti Anda sudah pernah lihat ya struktur organisasi kelas. Nah, ada ketua kelas, ada bendahara, sekretaris, dan ada beberapa tingkatan di bawahnya. Jadi itu adalah tahapan-tahapan dari proses dalam pengorganisasian. Itu ya nak, bisa dipaham? Ya. Setelah kita tadi mempelajari fungsi manajemen, minggu depan kita akan mempelajari pertemuan ke-6, tadi pertemuan ke-5. Sekarang minggu depan kita akan mempelajari bagaimana secara spesifik fungsi-fungsi dari manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Contohnya ada beberapa pengertian dari planning, kemudian bagaimana proses, tadi sudah dikatakan ya, proses perencanaan, mengapa perlu perencanaan, apa hubungannya dengan perencanaan dan fungsi manajemen lainnya, kemudian jenis-jenis perencanaan, bagaimana tipe-tipe perencanaan, dan terakhir apa manfaat dari perencanaan itu sendiri dalam suatu organisasi. Nah, ya, oke. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya ya. Ya, alhamdulillah saya akhiri. Wabillahi wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.